Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairullah Muhammad Piyatama Prasetya dari Prodi Informatika. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah struktur data mengenai implementasi algoritma sequential search dan binary search menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian dan cara kerja kedua algoritma tersebut, kemudian menjelaskan kode program yang telah dibuat. Kemudian melakukan demonstrasi program, serta menganalisis hasil yang diperoleh dari proses pengujian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai searching atau pencarian data. Searching merupakan proses mencari suatu nilai tertentu dalam kumpulan data. Dalam proyek ini, saya menggunakan dua algoritma pencarian yaitu sequential search dan binary search. Kedua algoritma ini akan dibandingkan untuk mengetahui perbedaan cara kerja serta tingkat efisiensinya. Oke, pertama, sequential search. Sequential search merupakan algoritma pencarian yang paling sederhana. Cara kerjanya adalah memeriksa data satu persatu dari awal hingga akhir. Keunggulan algoritma ini adalah tidak memerlukan data yang sudah terurut. Namun, pada data yang jumlahnya besar, proses pencarian dapat menjadi lebih lambat karena harus memeriksa banyak elemen. Contoh sequential search. Pada contoh ini, program mencari angka 40. Algoritma mulai dari angka pertama yaitu 10, kemudian 20, lalu 30. Karena belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan hingga menemukan angka 40. Setelah ditemukan, proses pencarian dihentikan. Selanjutnya, ada binary search. Binary search memiliki cara kerja yang berbeda dengan sequential search. Algoritma ini tidak memeriksa seluruh data satu persatu, tetapi langsung memeriksa elemen tengah. Karena itu, binary search jauh lebih cepat, terutama ketika digunakan pada data yang jumlahnya besar. Contoh binary search. Pada contoh ini, algoritma pertama kali memeriksa angka 30 yang berada di tengah, karena angka yang dicari yaitu 40 lebih besar dari 30, maka bagian kiri diabaikan, pencarian dilanjutkan ke bagian kanan hingga akhirnya menemukan angka 40. Selanjutnya, perbandingan algoritma. Pertama, sequential search, yaitu tidak perlu data terurut, kemudian lebih lambat pada data besar, dan memiliki kompleksitas waktu ON. Kemudian ada binary search, yaitu harus data terurut, lebih cepat pada data besar, dan memiliki kompleksitas waktu O log N. Oke, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma mampu menemukan data yang dicari, namun binary search memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan sequential search, terutama ketika digunakan pada data yang berukuran besar dan sudah terurut. Oke, sekarang kita ke penjelasan coding program. Di sini, pada bagian awal program, saya mengimpor dua library, yaitu scanner dan array. Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard, sedangkan array digunakan untuk menyediakan berbagai operasi pada array. Pada bagian ini digunakan perulangan for untuk mengakses seluruh elemen array. Variabel i berfungsi sebagai indeks yang bergerak dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Dengan cara ini, program dapat memeriksa seluruh data yang ada dalam array. Pada setiap iterasi, program membandingkan elemen array dengan nilai yang dicari atau key. Jika nilai keduanya sama, maka data berhasil ditemukan dan program akan langsung mengembalikan posisi indeks dari data tersebut. Apabila seluruh elemen sudah diperiksa, namun data yang cari tidak ditemukan, maka metode akan mengembalikan nilai -1. Nilai ini digunakan sebagai penanda bahwa data tidak ada dalam array. Oke, selanjutnya binary search. Pada awal proses pencarian, program menentukan batas kiri dan batas kanan area pencarian. Variabel left menunjukkan indeks pertama array, sedangkan variabel right menunjukkan indeks terakhir array. Kedua variabel ini akan digunakan untuk mempersempit area pencarian selama proses berlangsung. Kemudian di sini ada perulangan while.
Program Bali ini digunakan untuk memastikan proses pencarian terus berjalan selama masih terdapat area yang dapat diperiksa. Jika batas kiri sudah melewati batas kanan, maka berarti data tidak ditemukan dan proses pencarian akan dihentikan. Kemudian, pada setiap iterasi, program menghitung indeks tengah atau mid. Elemen yang berada pada posisi tengah inilah yang akan dibandingkan dengan data yang dicari. Dengan memanfaatkan elemen tengah, binary search dapat mengurangi jumlah data yang perlu diperiksa. Kemudian di sini ada if. Jika nilai pada posisi tengah sama dengan data yang dicari, maka pencarian selesai dan program mengembalikan indeks tersebut sebagai hasil pencarian. Oke, kemudian if yang di bawahnya lagi, jika nilai yang dicari lebih besar daripada nilai tengah, maka seluruh bagian kiri dapat diabaikan karena data yang dicari pasti berada di sebelah kanan. Oleh karena itu, batas kiri digeser ke posisi setelah indeks tengah. Sebaliknya, jika nilai yang dicari lebih kecil daripada nilai tengah, maka bagian kanan tidak perlu diperiksa lagi. Program akan mempersempit area pencarian ke sisi kiri dengan menggeser batas kanan. Kemudian di bawah sini ada metode main. Metode main ini merupakan titik awal eksekusi program. Seluruh proses mulai dari menampilkan data, menerima input pengguna, menjalankan algoritma pencarian, hingga menampilkan hasil dilakukan pada metode ini. Pada program ini, digunakan sebuah array yang berisi 7 data integer. Data sengaja dibuat dalam keadaan terurut karena binary search memerlukan data yang sudah terurut agar dapat bekerja dengan benar. Sekarang kita masuk ke demonstrasi hasil program. Pada pengujian pertama, saya memasukkan angka 40 sebagai data yang dicari. Nah, hasil menunjukkan bahwa baik sequential search maupun binary search berhasil menemukan data pada indeks ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa kedua algoritma dapat bekerja dengan baik dalam menemukan data yang tersedia pada array. Oke, sekarang kita ke pengujian kedua yang data tidak ditemukan. Di sini saya coba memasukkan data 100. Nah, karena angka tersebut tidak terdapat dalam array, maka kedua algoritma memberikan hasil bahwa data tidak ditemukan. Pengujian ini membuktikan bahwa program dapat menangani kondisi ketika data yang dicari tidak tersedia. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, program berhasil mengimplementasikan dua algoritma pencarian yaitu sequential search dan binary search. Kedua algoritma mampu menemukan data yang dicari apabila data tersebut terdapat dalam array, serta mampu memberikan informasi bahwa data tidak ditemukan apabila data tidak tersedia. Pada pengujian pertama, ketika data yang dicari adalah angka 40, kedua algoritma berhasil menemukan data pada indeks ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi algoritma telah berjalan dengan benar sesuai dengan konsep yang saya pelajari. Pada pengujian kedua, ketika data yang dicari adalah angka 100, kedua algoritma memberikan hasil bahwa data tidak ditemukan. Hasil ini menunjukkan bahwa program juga mampu menangani kondisi ketika data yang dicari tidak ada dalam array. Demikian presentasi proyek akhir yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi sequential search dan binary search menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya berharap proyek ini dapat memberikan pemahaman mengenai cara kerja algoritma pencarian serta perbedaan efisiensi antara sequential search dan binary search. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.